اللهم إنك باركت لأمتي في الصحابة فلا تذبحهم البركة واجمعهم عليه، يعني أبا بكر، ولا تشتت أمره فإنه لم يزل يؤثر أمرك على أمره. اللهم وعدل عمر وصبر عثمان وقوي عليا والثبات الزبير بن عوام واغفر لطلحة وسلم سعد ووفق عبد الرحمن والحب بالسابقين الأولين والأنصار والتابعين بإحسان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، فاختار من أصحابي أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعليا. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض عليكم الصلاة والزكاة والصوم والحج، فمن أبغض واحدا منهم لم يقبل الله له صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ويحشره من قبره إلى النار. وفي معنى الجيل من أحسن الظن في الله الكريم وفي رسوله كان مكتوبا من الشرف، ومن أحب صحاب المصطفى فله جنات عدن يرى في ظلها غرفا، ومن يكن باغضا فيهم فإن له نار الجحيم ويضحي باكيا أسفا، فهم نجوم الهدى في كل مظلمة والله حسبي فيما قلته وكفى. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Mu'min memulai lagi daripada pujian kepada Khulafa'ur Rasyidin dan As-Sabiqun al-Awwalin minal Muhajirin wal Ansar, dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Zubair bin Awam. Nah, di sini Imam Zubair bin Awam termasuk daripada ashabun Nabi, ashabun Nabi. Beliau meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda ketika di perperangan Tabuk. Perang Tabuk ini nama lainnya Perang Usrah. Perang Usrah dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, beliau menamakan lain dengan Perang Usrah. Perang Tabuk ini perang yang mana setelah perang ada perang lagi. Jadi tidak istirahat langsung perang lagi lanjut. Ada Perang Tabuk. Yang mana Perang Tabuk ini terjadi di bulan Rajab, bulan haram, Ashhurul Hurum, bulan Rajab, di tahun 9 Hijriah. Sebelum turun ayat Al-Quran, setelah turunnya ayat Al-Quran. Kan bahwasanya kalau zaman dulu itu orang ketika Ashhurul Hurum tidak boleh perang. Orang-orang jahiliyah itu mereka ketika datangnya bulan-bulan haram seperti bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, sama bulan Rajab, itu tidak mau perang, puasa perang. Kenapa? Karena di bulan tersebut bulan yang mulia, tidak boleh ada pertumpahan darah. Tapi akhirnya itu ada ayat Al-Quran yang lain menasakh hukum tersebut. Makanya kan terjadinya Perang Tabuk itu di bulan Rajab di tahun 9 Hijriah. Kenapa dinamakan Tabuk? Padahal daerah tersebut bukan namanya Tabuk. Kenapa? Karena di situ perang yang sangat menyasar hati orang mukmin. Orang saat itu berbekalan sangat minim. Para sahabat itu mereka saat perang Tabuk diperintahkan Nabi, sebenarnya banyak sebabnya. Salah satu sebabnya ya karena orang Romawi nantang. Orang-orang pasukan Romawi kafir itu nantang. Dan kedua ada sebabnya, yaitu orang Yahudi menjebak orang-orang Muslim. Jadi orang Yahudi itu emang licik dari dulu. Dari dulu itu emang orang Yahudi itu mereka licik. Mereka jebak orang Islam dengan menyatakan apa? Seandainya ente itu orang-orang mukmin, ente akan mendatangkan tempat yang dinamakan Tabuk itu, yang dinamakan Nabi itu. Akhirnya itu apa? Datang Rasulullah untuk berperang sama orang Romawi. Nah di saat itu para sahabat saking minimnya daripada ekonomi, mereka itu minumnya aja susah. Sampai Nabi itu nyatakan apa? Jangan kau minum Ainut Tabuk. Ainut Tabuk itu mata air yang keluar dari Tabuk tersebut, daerah tersebut. Kenapa ya? Karena dikatakan syubhat airnya itu. Sampai para sahabat itu mereka saking minim daripada ekonominya, mereka itu setiap harinya makan korma aja.
bawaannya korma, minumnya dari air yang keluar dari korma itu, serat air dari korma itu. Jadi makanya apa? Mereka itu sedikit-sedikit. Kadang daging kormanya tidak dimakan, tapi airnya yang diisep oleh sahabat itu. Pokoknya luar biasa susahnya. Makanya itu orang-orang yang mereka bersedekah untuk persiapan perang Tabuk, maka dijamin surga, kata Nabi SAW. Sampai Nabi nyatakan apa? Man jahada jaisal usr falahul jannah. Siapa orang yang menyediakan pasukan-pasukan perperangan usur, yaitu perang Tabuk, maka apa? Dia dijamin surga. Nah, termasuk siapa itu? Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu orang yang mentasarrufkan semua hartanya untuk peperangan Tabuk saat itu. Sampai dikatakan apa? Diriwayatkan Imam Utsman bin Affan itu beliau mengeluarkan 1000 dinar. 1 dinar itu luar biasa besarnya, uang emas. Ini 1000 dinar dia keluarkan. Bukan uang saja, tapi kendaraan juga disiapkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya Nabi itu yang menyatakan madarra ba'da. Ya Utsman, tidak akan ada suatu yang mudarat kepadamu setelah ini, kata Sayyidina. Nah, makanya apa? Sayyidina Utsman itu termasuk orang yang muhajjiz. Muhajjiz itu orang yang menyediakan berbekalan daripada perang Tabuk. Pokoknya perang Tabuk itu perang yang sangat sulit di zaman Nabi SAW. Makanya sahabat itu luar biasa. Nah, di dalam perangan Tabuk itu Nabi SAW berdoa, Allahumma innaka barakta li ummati fi sahabati fala taslubhum barakah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberi berkah kepada umatku, diberikan dikelilingi daripada sahabat-sahabatku, kata Nabi SAW. Fala taslubhum barakah. Oleh karena itu ya Allah, jangan Engkau cabut keberkahan yang ada diberikan kepada umatku. Wajma'hum alaih, dan kumpulkan kepada mereka keberkahan tersebut. Yakni Abu Bakar. Maksudnya itu Abu Bakar. Dengan adanya, maksudnya Abu Bakar itu termasuk sahabat yang bisa memberi keberkahan kepada umat Nabi SAW. Jadi kadang umat Nabi ini, mereka itu bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Terkadang bukan murni dari ibadahnya saja, bukan murni daripada ketaatannya saja, tapi bentuk juga yaitu apa? Allah berikan sahabat khulafa' rasyidin. Itu salah satu apa? Keberkahan yang Allah berikan kepada umat Nabi. Seandainya bukan karena khulafa' rasyidin, maka tidak ada orang yang menatah syariat Islam setelah meninggalnya Nabi SAW. Kita lihat bagaimana pengorbanan Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana pengorbanan Sayyidina Ali, bagaimana pengorbanan Umar bin Khattab, bagaimana pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat aja satu contoh aja, Sayyidina Utsman bin Affan, beliau yang yajma'ul Quran, beliau yang mengumpulkan Quran. Kalau seandainya bukan karena beliau, ya siapa saat itu? Susah saat itu. Makanya itu keberkahan adanya 4 khulafa' rasyidin ini termasuk daripada keberkahan. Wala tushaddid amrahu. Jangan kau hancurkan amrahu, jangan kau hancurkan perkaranya mereka, urusan dia. Fa innahu lam yazal yu'athir amraka ala amrihi. Kenapa? Karena mereka selalu mendahului perintahmu, urusanmu daripada urusan dia sendiri. Jadi para sahabat itu khulafa' rasyidin, mereka lebih mendahului Allah dibandingkan dirinya sendiri. Lebih mendahului Rasulullah dibandingkan dirinya sendiri. Allahumma wa'azzul Umar. Ya Allah, dengan kemuliaan Umar. Di riwayat lain itu Allahumma wa'ain. Tapi ya sebenarnya sama aja. Ya Allah, demi kemuliaan Umar dan kesabaran Utsman dan kekuatan Ali, wa thabatil Zubair, dan kemantapan Zubair bin Awam, waghfir li Talha, dan ampunkanlah kepada Talha, wasallim Sa'ad, selamatkanlah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa wafiq Abdurrahman, dan berilah taufik kepada Abdurrahman, wa alhiq bi, dan ikutkanlah kepadaku bisabiqin al-awwalin, dengan orang-orang yang sabiqin al-awwalin wal ansar wa tabi'in bi ihsan. Ikutilah kepadaku as-sabiqin al-awwalin. Siapa as-sabiqun al-awwalin? Mereka adalah orang muhajirin wal ansar. Wa tabi'in bil ihsan, dan tabi'in mereka dengan kebaikan. Artinya apa? Nabi mendoakan semua para sahabatnya untuk selalu dibarengi dengan suatu kebaikan. Adalah doa Nabi, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, tidak mungkin ditolak oleh Allah. Makanya kalau ada sebagian orang itu menyatakan apa? Khulafa' Rasyidin itu tidak berperan dalam Islam. Termasuk Zubair, Talha itu sangat tidak berperan sama Islam. Itu adalah pemikiran yang liberal.
Kenapa? Karena Nabi yang sudah mendoakan keberkahan itu ada dalam diri mereka. Doa siapa lagi yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah? Ya doa Nabi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memilih kepada sahabatku kepada semua makhluk yang ada di alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat-sahabatku kepada semua makhluk yang ada di alam semesta. Siwan nabiyyin wal mursalin, kecuali selain daripada nabi dan utusan Allah, yaitu rasul-rasulnya Allah. Nah, di sini kita bisa pahami bahwasanya ada sahabi, ashabun nabi. Siapa ashabun nabi? Sahabat nabi itu man ijtama'an ma'an nabi. Orang yang berkumpul sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beriman kepada Nabi SAW, wa mata ala imanihi, dan mereka mati dalam keadaan iman kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala pilih sahabat-sahabatku daripada makhluk yang ada di alam semesta. Baik itu daripada golongan jin, baik daripada golongan manusia. Sahabat Nabi termasuk mukhtar, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali daripada nabi-nabi. Para nabi yang lain dan utusan Allah itu sudah derajatnya beda lagi. Para nabi-nabi seperti Nabi Musa dan nabi yang lainnya itu derajatnya beda lagi. Dan di sini Nabi SAW menyatakan apa? Allah pilih, Allah khususkan kepada sahabatku. Sampai diriwayatkan nyatakan apa? Bahwasanya sahabat Nabi ini mereka adalah derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi SAW. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama itu bahwasanya apa? Wali kutub yang paling tinggi, wali kutub yang paling tinggi derajatnya, yang paling lama megang kekutubannya, siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, Abi Abdullah Al-Haddad. Itu derajatnya masih di bawahnya daripada para sahabat yang paling rendah. Saking tingginya derajat Nabi. Nah, makanya kita kadang heran, ada orang mentakzimkan wali kutub, ada orang yang memuliakan wali kutub, tawasul kepada wali kutub luar biasa, tapi sama sahabat Nabi benci. Sama sahabat Nabi apa? Mereka tidak mau ngikut ittiba. Sama sahabat Nabi dikritik. Kan hebatnya di situ. Padahal sebagian ulama nyatakan apa? Derajat wali kutub yang paling tinggi aja itu masih di bawahnya apa? Sahabat Nabi yang paling rendah. Sahabat Nabi yang paling rendah. Nah, di situ dinyatakan apa? Bahwasanya Allah memilih sahabatku kepada semua makhluk yang ada di alam semesta kecuali daripada Nabi dan utusan Allah Rasul. Fakhtara min ashabi arba'ah. Kemudian Allah memilih daripada sahabatku yang banyak tersebut, dikecualikan ada 4 sahabat yang lebih mulia derajatnya. Siapa? Yang pertama Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Khulafaur Rasyidin. Sebenarnya derajat para sahabat itu mulia semua. Derajat para sahabat itu mulia. Cuman di situ ada Allah yang khususkan kepada para sahabat derajatnya lebih tinggi, yaitu Khulafaur Rasyidin. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل افترض عليكم حب أهل بيت. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha Mulia lagi Maha Agung mewajibkan kepada kalian cinta kepada Abu Bakar. Nah, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian umat manusia untuk cinta kepada Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Sebagaimana Allah wajibkan kepada kalian wahai mukmin as-salat wa zakat wa shaumul hajj. Kamu diwajibkan Allah salat. Kamu diwajibkan Allah zakat. Kamu diwajibkan Allah berpuasa, kamu diwajibkan haji. Begitupun Allah juga memuliakan para sahabat Khulafaur Rasyidin sebagaimana Allah wajibkan untuk kita cinta kepada mereka. Orang kalau dia ninggalkan sholat ya dosa, ninggalkan puasa tanpa sabab ya dosa, zakat tidak mau dikeluarkan ya dosa. Begitupun haji bagi orang yang mampu. Nah, di sisi lain, ketika ada orang yang mereka tidak menjalankan perintah Allah, maka apa? Mereka termasuk orang-orang yang dosanya termasuk dosa yang besar. Nah, cinta kepada Khulafaur Rasyidin ini suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad. Nah, manakala dia tidak mencintai daripada Abu Bakar, Utsman wa Ali, mereka cuma condongnya kepada satu, cinta kepada Sayyidina Ali, tapi tidak cinta kepada Sayyidina Umar,
maka Allah tidak terima cintanya. Sama kayak ada orang yang mereka itu sholat tapi mereka tidak puasa. Sama saja. Dia melakukan suatu kewajiban tapi dia meninggalkan suatu kewajiban yang lain. Ada orang yang haji sampai digelarkan dengan gelar haji, tapi mereka tidak mau sholat. Ya percuma. Begitupun kita cinta kepada Sayyidina Ali tapi kita tidak cinta kepada Sayyidina Umar. Kita cinta kepada Sayyidina Utsman tapi kita tidak cinta kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya sama saja. Makanya ada orang itu mereka mengingkarkan sholat itu tidak wajib, puasa itu tidak wajib, haji itu tidak wajib. Kafir orang tersebut. Begitupun mereka nyatakan cinta kepada sahabat tidak wajib. Kalau kita melihat dari hadis ini, ya kafir bisa mereka itu. Kenapa? Karena cinta kepada Khulafaur Rasyidin suatu bentuk kewajiban yang Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad. Faman abghadha wahidan minhum lam yaqbalillah lahu salatan wala zakatan wala shauman wala hajjan. Siapa orang yang membenci daripada Khulafaur Rasyidin, maka Allah tidak akan terima salatnya. Allah tidak akan terima zakat, Allah tidak akan terima puasanya, Allah tidak akan terima hajinya. Hebatnya sini. Kadang umat ini manusia, mereka dalam segi surah, segi zahir, mereka ibadah sama Allah. Tapi dari segi batin, ibadahnya tidak diterima oleh Allah kadang. Ada orang sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Puasa 30 hari full tidak batal. Tapi yang anehnya ketika di padang mahsyar nanti, dilihat apa? Semua ibadah dia tidak diterima oleh Allah. Bingung dia nanti. Ya Rabb, aku ini sholat tak pernah aku tinggalkan ya Rabb semasa aku hidup. Dari awal balik sampai aku meninggal aku sholat wajib. Puasa pun begitu. Bahkan haji pun aku lakukan ya Rabb. Dari daerahku sampai melakukan Mekah Mukarram. Tapi kok semua ibadahku tidak diterima? Apa sebab diteliti? Ternyata mereka membenci daripada salah satu Khulafaur Rasyidin. Nah ini kan suatu bencana ya ikhwan. Kita sholat mati-matian. Wahai kita sholat tujuannya kita pengen mengharapkan rahmatnya Allah. Kita pengen masuk surganya Allah. Ternyata kita tertutup daripada surganya Allah karena sebab kita membenci daripada ashabun Nabi. Oleh karena itu jangan ada sedikit pun apa membenci daripada ashabun Nabi. Bisa-bisa apa amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsyuruhu min qabrihi ila nar. Bahkan Allah akan giring kepadanya di kuburnya nanti api. Allah beri di dalam kuburnya itu api. Wah, sudah kena azab. Sudah masuk neraka, disiksa. Salat dikerjakan ternyata apa? Sebab benci kepada apa? Khulafaur Rasyidin. Wa fi ma'nal gil, ada di dalam makna pepatah Arabi dalam syairnya. Man ahsana dhann fillah al-karim wa fi rasulihi kana maktuban min asy-syaraf. Orang yang memperbagus persangkaan kepada Allah yang mulia dan orang yang memperbagus sangkaan kepada Nabi yaitu Rasulnya yaitu Nabi Muhammad, kana maktuban min asy-syaraf, maka dia ditulis daripada orang-orang yang mulia. Habis lagi. Orang tersebut apa? Dicatat daripada orang-orang yang mulia. Sebenarnya husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah itu husnudzan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu suatu anjuran yang dianjurkan oleh syariat. Makanya Allah itu nyatakan dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi. Aku ini tergantung daripada persangkaan hambaku. Falyazdunna bima syaa. Maka bersangkahlah sesuai apa yang kamu kehendakkan kata Allah. Lah, kalau kamu sangkaan kepada Allah dengan persangkaan yang baik, maka Allah akan berikan suatu kebaikan kata Allah. Makanya kita ini kadang sering gini. Kita ini kok susah hidup ya? Kok kita ini krisis dalam ekonomi hidup kita ya? Karena zon kita sama Allah sudah beda. Kadang zon persangkaan kita, wah Allah ini tidak adil sama kita ya. Akhirnya itu apa? Yang ada bukan syaraf tapi apa? Khasir. Kamu menjadi orang yang hina di sisi Allah. Makanya kata Allah, kendak kamu mau apa dalam zon, kamu mau terserah, kamu mau persangkaan dalam diri kamu kepadaku. Kamu mau persangkaan jelek sama aku akan beri kejelekan dalam diri kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kamu persangkaan baik, aku akan beri kemuliaan dalam diri kamu. Makanya itu apa? Orang kalau zon sama Allah bakalan apa? Diberikan kemuliaan di dunia wal akhirat. Wa man ahabba sahabi al-Mustafa falahu jannatu adnin yara fi dhilliha gharafan. Orang yang cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, maka layak bagi dia mendapatkan surga Aden
Yara fi dhilliha ghurafan. Mereka akan melihat dari naungan kamar-kamar mereka. Jadi ketika cinta kita bentuk kepada para sahabat Nabi, Allah akan berikan suatu kamar yang khusus dalam surga, yang mana kamu akan melihat di dalam surga tersebut kenikmatan-kenikmatan dari kamar yang Allah bikin buat kamu tersebut. Luar biasa. Wa man yakun baghidan fihim fa inna lahu narul jahim wa yudhibakin asafa. Dan orang yang benci kepada sahabat Nabi, fa inna lahu narul jahim, maka layak bagi mereka mendapatkan neraka jahanam. Wa yudhibakin asafa, dan mereka akan menjadi orang yang menangis dalam kesedihannya. Rugi mereka. Mereka melihat daripada orang-orang mukmin yang mencintai sahabat Nabi masuk surga, tapi mereka benci kepada sahabat Nabi dalam keadaan masuk neraka. Sampai nangis-nangis mereka, ya Rabb, kembalikan kepadaku ya Rabb, supaya aku bisa menjadi orang-orang yang cinta kepada ashabun Nabi. Makanya orang-orang yang sudah meninggal itu orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang yang baghid min ashab, yang benci daripada ashabun Nabi. Mereka pengen balik ke dunia lagi untuk cinta kepada ashabun Nabi, untuk melakukan amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran Allah nyatakan apa? Orang-orang yang meninggal itu mereka akan nyatakan, ya Rabb, irji'uni, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malan salihan fima taraktu, supaya aku beramal soleh di dalam perkara yang aku tinggalkan semasa aku hidup di dunia. Amal soleh itu tidak harus kamu sholat aja, termasuk amal soleh kamu bentuk cinta kepada sahabat Nabi, itu termasuk amal soleh. Makanya mereka berharap seperti itu. Kata Allah apa? Kalla, sudah, itu omongan inti aja, kata Allahnya. Kau seandainya balikkan ke dunia lagi, tak mungkin kau beramal soleh. Orang itu kalau sudah di dunia, dia lupa pasti udah. Makanya dalam hadis dinyatakan apa? Tidak akan berkumpul di dalam hati seorang itu dua, cinta dunia sama cinta akhirat. Mungkin. Pasti salah satu di dalam hatinya dia. Imma dia cinta dunia di masa hidupnya dia, atau cinta di akhirat. Ya bakat, beruntung bagi orang yang cintanya di dunia itu cinta akhirat. Orang-orang kufar seperti itu, mereka dalam hatinya cinta dunia terus, kurang dunia, benci kepada sahabat Nabi, benci sama ajaran Islam. Itu daripada orang-orang yang kufar atau orang munafik. Ya kalau seperti itu tidak bisa lagi mau balik ke dunia, mau ya apa lagi? Yang ada narul jahim saat itu, neraka jahanam yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahum nujumul huda fi kulli mudlimah. Mereka itu sahabat Nabi umpama seperti bintang-bintang yang memberi petunjuk di setiap kegelapan. Wallahu hasbi fima qultuhu wa kafa. Dan cukup bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ucapanku itu sebagai ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sahabat Nabi ya gitu kan. Sekarang banyak ajaran-ajaran membenci daripada ashabun Nabi. Doktrin untuk membenci ashabun Nabi sudah banyak. Kita ditanamkan untuk cinta kepada satu sahabat saja cukup katanya. Cuman yang lain tidak usah cinta. Kita cinta sama Sayyidina Ali aja cukup. Cinta sama Abu Bakar tidak usah. Kenapa? Karena Abu Bakar pernah konflik sama Sayyidatuna Fatimah. Umar tidak usah cinta sama mereka, tapi cinta sama Ali saja. Ada banyak sudah zaman sekarang untuk doktrinan membenci daripada ashabun Nabi. Kita lihat ini suatu pelajaran bagi kita. Ketika benci sama sahabat Nabi, ya ini akhirat tuh, menjadi orang-orang yang celaka di akhirat ya. Warawa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna li'audi arba'atu arkan ruknun minhu fi yadi Abi Bakar wa thani wa fi yadi Umar wa thalith fi yadi Utsman wa rabi' fi yadi Ali faman ahabba Abu Bakar wa abrada Umar lam yaski Abu Bakar wa man ahabba Umar wa abrada Abu Bakar lam yaski Umar wa man ahabba Utsman wa abrada Ali lam yaski Utsman wa man ahabba Ali wa abrada Utsman lam yaski Ali wa man ahsana al-qawla fi Abu Bakar faqad aqama ad-din. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya di telaga Kautsarnya Nabi SAW itu memiliki 4 pondasi, 4 tiang ya. Ruknun min hufyadi Abu Bakar, 1 tiang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan satunya yang keduanya itu dipegang oleh Sayyidina Umar, yang ketiga dipegang oleh Sayyidina Utsman, yang keempat dipegang oleh Sayyidina Ali. Barang siapa cinta kepada Sayyidina Abu Bakar dan benci kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidina Abu Bakar tak mungkin memberi minum daripada telaga Nabi SAW. Ada orang dia cinta sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena kedermawanannya, karena dia selalu sadiqun Nabi, menemani Nabi SAW perjuangan Nabi, cinta akhirat tuh. Tapi dia benci sama Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar keras orangnya, selalu mengucapkan suatu kata yang begitu keras. Benci sama Sayyidina Umar. Percuma
Walaupun kau cinta sama Sayyidina Abu Bakar, benci Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tak mungkin beri minuman dari telaga Nabi SAW. Bukan kayak kita kan? Kalau kayak kita ada orang yang benci sama sohibnya kita, tapi dia cinta sama kita, wah kita muliakan orang itu. Kenapa? Karena dia cinta sama kita. Bib, antum ini luar biasa, ini. Tapi yang Habib lain dibenci oleh dia, gak ngurus. Yang penting dia cinta sama anak. Banyak seperti itu kalau kita. Cuman kalau Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar enggak. Ketika mereka membenci Sayyidina Umar, dia cinta kepada Sayyidina Abu Bakar tak mau beri minum nanti. Hatta dia cinta sama anak, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Wa man ahabba Umar wa Abu Bakar lam yaski Umar, wa man ahabba Utsman wa Abu Ali lam yaski Utsman. Begitupun sebaliknya, ketika ada orang cinta kepada Sayyidina Umar tapi dia benci sama Sayyidina Utsman, tak mungkin diberi minum oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Begitupun juga orang cinta kepada Sayyidina Ali, benci kepada Sayyidina Utsman, tak mungkin diberi minum oleh Sayyidina Ali. Wa man ahsanal qaula, begitu indah perkataan seorang yang memuji kepada Sayyidina Abu Bakar, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar faqad aqamaddin. Beliau adalah orang yang telah mendirikan agama. Beliau adalah orang yang mendirikan agama. Wa man ahsanal qaula fi Umar, begitu indah perkataan seorang yang memuji kepada Sayyidina Umar, bahwasanya faqad awdahas sabil. Sayyidina Umar telah memberi suatu penerangan dalam jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanal qaula, begitu indah pujian kepada seorang di dalam memuji Sayyidina Utsman bin Affan, faqad istanara binuri rabbil alamin. Bahwasanya Sayyidina Utsman dipuji dengan pujian, Sayyidina Utsman itu telah menerangi dengan cahaya Tuhan semesta alam. Wa man ahsanal qaula Ali, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Begitu indah pujian seseorang memuji dirinya Sayyidina Ali, bahwasanya Sayyidina Ali adalah orang yang berpegang teguh dengan tali agama, kuat dalam pegangan agamanya. Wa man ahsanal qaula fi ashabi fa huwa mu'minin. Dan begitu indah perkataan seorang di dalam memuji para sahabat Nabi, fa huwa mu'minin, sedangkan dia dalam keadaan orang-orang yang beriman. Wa man asa'al qaula fi ashabi fa huwa munafiqin. Dan begitu jeleknya perkataan orang yang mencaci daripada sahabat Nabi, fa huwa munafiqin, maka mereka adalah golongan orang-orang munafik. Orang kalau sudah dia menjelekkan ashab, berarti orang munafik sudah itu. Sebab sahabat Nabi ini luar biasa ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sampai dulu tuh ada diriwayatkan hadis daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu hari Sayyidina Syafi'i ini, Imam Syafi'i, kita bermadzhab Syafi'i mayoritasnya. Suatu hari ketika Sayyidina Imam Syafi'i melakukan ibadah haji, ada satu orang Nasrani, orang beragama Nasrani, agama selain daripada Islam. Dilihat orang Nasrani ini ikut tawaf juga, sampai dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Heran Imam Syafi'i, anak kenal fulan ini, dia ini agamanya bukan agama Islam. Akhirnya itu ditanya oleh Imam Syafi'i, man yaghrub lima yaghrub an dini abaik. Wahai orang Nasrani, kata Imam Syafi'inya, apa penyebab engkau benci daripada agama nenek moyangnya engkau? Padahal dulu setahu aku engkau ini orang Nasrani, sekarang kok engkau benci sama ajaran Nasrani katanya. Malah kau melakukan ajaran Islam saat ini. Akhirnya apa? Orang Nasrani ini cerita, panjang ceritanya Syafi'i katanya. Sebenarnya ceritanya panjang. Pernah suatu hari, aku ini pengen berpergian ke suatu tempat daerah yang jauh. Dan saat itu aku sedang menaiki suatu kapal katanya. Kalau dulu tuh orang-orang musafirnya naik kapal katanya. Nah di pertengahan jalan kapalku ini hancur diterjang ombak. Sampai akhirnya tuh aku ini hanyut, aku cuma berpegangan satu alwah, satu kayu katanya. Dengan satu kayu itu aku diseret ombak katanya. Sampai bingung, aku minta pertolongan sama siapa lagi, bingung aku. Dan akhirnya tuh aku pingsan. Setelah aku sadar, aku lihat aku terdampar di suatu daerah pantai saat itu. Daerah pantai itu tidak ada penghuninya sama sekali, wahai Syafi'i katanya. Bingung aku, orang satu pun tidak ada di daerah tersebut. Dan subhanallah, akhirnya itu apa? Aku setiap harinya makan mencari buruan kata dia. Makan cari buruan, burung-burung diambil oleh dia, disembelih, dimasak. Minum dari air itu sudah dia minum. Sampai suatu hari apa? Malam ini datang, aku ketakutan katanya. Di malam hari aku ketakutan. Kenapa? Karena aku takut ada binatang buas. Akhirnya itu apa? Aku manjat pohon, aku tidur di atas pohon katanya. Cuman ketika datangnya pagi hari, aku baru beraktivitas seperti biasa kata dia.
Setiap hari kayak gitu katanya tuh. Sampai suatu malam yang bikin aku aneh, ada suatu makhluk, dia keluar dari lautan, itu kepalanya bentuknya seperti kepala burung onta. Kepalanya seperti burung onta. Badannya seperti badan manusia. Buntutnya seperti buntut daripada ikan gitu. Jadi campuran, kolaborasi daripada makhluk sama binatang. Sampai dia itu tuh bingung, aku lari. Saking takutnya aku sama itu, aku lari katanya. Lari dikejar aku. Ketika aku dikejar, aku dikatakan, "Give, berhenti kau," katanya. "Kalau kau tetap lari, kau bakalan mati," kata dia. Kata makhluk tersebut. Berhenti aku dalam keadaan takutan ya Syafi'i katanya. Sampai akhirnya itu apa? Ketika aku berhenti, di situ dia nyatakan apa? Kau ini agama apa katanya? "Oh, aku ini agama Nasrani," katanya dia. "Oh, sekarang kau perbarui iman kau, sekarang kau masuk Islam," katanya. "Buat apa?" katanya, "aku mau masuk Islam? Aku agama nenek moyangku," katanya. "Tidak mau aku." "Lah kau mau selamat apa enggak?" katanya. "Kalau kau mau selamat, kau masuk Islam sekarang." Akhirnya itu apa? Dia saat itu masuk Islam, dia mengucapkan syahadat, mengucapkan semuanya, dan akhirnya itu apa? Dia nyatakan, dia puji di situ. Bahwasanya apa? Bahwasanya saat itu dia nyatakan, "Falamma talaqu qala la ilaha illallah al-azim Muhammadur Rasulullah." Jadi seorang Na'ama itu ketika dia masuk Islam, yang orang Nasrani tadi masuk Islam, beliau sebelum larinya hewan tadi itu dia menyatakan seperti ini perkataannya. Dia puji daripada ashabun Nabi. Dia katakan bahwasanya falamma fajr tala al-fajr qala la ilaha illallah al-azim al-jabbar. Ketika terbitnya fajar, si hewan tadi ngomong, "La ilaha illallah al-aziz al-jabbar. Muhammadur Rasulullah an-Nabil Mukhtar." Ini bisa jadikan zikir ya. Tiada Tuhan selain Allah yang maha mulia, yang maha perkasa. Nabi Muhammad Rasulnya Allah, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar Siddiq sahibuhu fil ghar. Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi yang menemani Nabi di goa. Umar Al-Faruq Fatihul Amtar. Utsman Al-Qatil fid dar. Ali Saifullah al-Kuffar fa ala mubghidihim la'natullahil azizil jabbar. Sampai dia nyatakan seperti itu. Sebelum berpisah sama daripada orang Nasrani yang masuk Islam tadi, dia ngomong seperti itu. Diulang-ulang terus sepanjang malam seperti itu. Sampai orang Nasrani yang masuk Islam tadi itu hampir hafal perkataannya. La ilaha illallah al-azizil jabbar Muhammadur Rasulullah al-Mukhtar Abu Bakar Siddiq sahibuhu fil ghar. Sampai gitu disebutkan. Hafal sampai dia. Sebelum akhirnya terbit matahari, si orang yang tadi itu yang kolaborasi manusia sama hewan tadi ngomong, "Kau pengen selamat apa enggak?" "Oh, akhirnya apa banyak Nabi?" "Iya, aku pengen selamat." "Nah, sekarang kau beriman sama Allah, kau cinta kepada sahabat Nabi 4 tersebut." Akhirnya apa? Ditanamkan cinta kepada Khulafaur Rasyidin. Sampai akhirnya tuh makhluk tadi menghilang, datang kapal 12 orang di dalam kapal tersebut. Akhirnya apa? Yang fulan ini tadi itu, yang Nasrani tadi itu naik. Dilihat 12 orang ini rata-rata sahabat dia yang beragama Nasrani semua. Kaget dia. "Yo, inti sohib ana ini ya." Alhasil tanya, "Kok bisa inti seperti ini?" "Ana juga terdampar," katanya. "Dan ana menemui suatu makhluk yang menyebabkan ana masuk Islam juga," kata dia. Akhirnya 12 orang itu masuk Islam juga ternyata. Semua ucapan daripada makhluk itu sama seperti ucapan sama orang yang satu ini, Nasrani dari dia. Dan subhanallah, mereka selamat sampai akhirnya itu mereka datang ke Mekah melakukan ibadah tawaf. Nah di situ awal dia masuk Islam yang agama Nasrani itu ternyata karena ada satu makhluk yang mengucapkan memuji Allah, memuji Nabi Muhammad dan memuji Khulafaur Rasyidin. Akhirnya itu ditanamkan cinta kepada Khulafaur Rasyidin dan dia saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah ini bukti bahwasanya cinta kepada sahabat itu bisa menyelamatkan kita. Cinta kepada para sahabat Nabi bisa menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Wa fi ma'nal qil, sebagaimana dikatakan dalam penyair, huwa sahabatu khairu khalqi ayyadahum rabbus sama'i bitaufiqi wal ithari fahubbuhum wajibun yashfi sakimu bih faman ahabbahum yanju minan nar. Ada penyair menyatakan seperti ini, humus sahabatul khairu khalqi ayyadahum.
mereka adalah sahabat sebaik-baiknya makhluk, yaitu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ayyadahum Rabbus Sama'i bitaufiq wa ithar, yang mana menguatkan kepada mereka itu Tuhan langit dengan taufik, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ithar, dan mendahului kebaikan-kebaikan. Ithar itu yaitu apa? Itharul qurb, mendahului kebaikan. Jadi sahabat Nabi itu, mereka itu adalah golongan sahabat yang sebaik-baiknya daripada makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di situ Allah juga beri kekuatan kepada mereka dengan taufik dan juga ithar, mendahului suatu kebajikan. Rata-rata sahabat itu mereka itharul gurub. Makanya dikisahkan kan di dalam peperangan, mereka itu pasti mendahului sahabat yang lainnya. Mereka mendahului sahabat yang lainnya. Makanya dulu itu ada dikisahkan para sahabat itu selesai peperangan itu para sahabat kehausan. Mereka semuanya kehausan. Sampai akhirnya itu persediaan minum sedikit Persediaan minum sedikit. Tapi akhirnya itu ketika mau diminumkan kepada satu sahabat, sahabat itu mau meneguk air tersebut, dia mikir, aduh, anak ini sekarang masih bisa bertahan, tapi yang sahabatku ini belum tentu bisa bertahan. Wis, kau kasih sahabatku yang satunya aja lah, jangan aku. Hebatnya seperti itu. Mau dikasih yang satunya, mikirnya seperti itu juga yang satunya. Aku masih bisa tahan juga. Mungkin sahabatku yang lainnya lebih butuh lagi. Inti dahulu yang lain aja. Sampai gitu, itharul gurub. Mereka mendahului kebaikan satu sama lain seperti itu. Sampai akhirnya tuh satu muter, mau dikasih yang satu yang pertama tadi sudah meninggal duluan. Hebatnya situ. Mau dikasih yang kedua sudah meninggal juga yang keduanya. Ketika sampai mereka semua meninggal dalam keadaan kehausan. Itu cintanya sahabat. Mereka itu Allah beri kekuatan dengan itsar, mendahului sahabatnya yang lain, mendahului saudaranya mukmin yang lain. Hebatnya sahabat di situ ya. Fahubbuhum wajib yasfi saqam. Cinta kepada mereka itu suatu kewajiban dari Allah. Yasfi saqimu bihi. Dengan cinta kepada para sahabat Nabi bisa menyembuhkan daripada segala penyakit. Oleh karena itu apa? Tawasul. Kita tawasul sama aulia Allah tapi tidak tawasul sama sahabat, ya percuma. Makanya itu. Ada orang sakit. Sebenarnya gampang, ini bisa dijadikan amalan. Antum kalau pengen menyembuhkan keluarga antum yang sakit, antum tawasul kepada sahabat, ashabun Nabi. Insya Allah sembuh orang tersebut. Makanya dikatakan wahubbuhu wajib yashfi sakinu bihi. Cinta kepada sahabat itu wajib dan bisa menyembuhkan daripada segala penyakit yang ada diberikan oleh Allah. Luar biasanya di situ. Faman ahabbahum yanju minan nar. Orang yang cinta kepada mereka bisa menyelamatkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawa Abu Dzar radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man adkhala as-surur ala ashabi faqad adkhala as-surur alayya wa man adkhala as-surur alayya faqad sarrallahu wa man sarrallahu kana haqqan 'ala Allahi ay yasarrahu wa yudkhilhu al-jannah. Diriwayatkan hadis dari Abu Dzar. Abu Dzar ini sahabat Nabi SAW. Kenapa dinamakan Abu Dzar? Kenapa dinamakan Abu Dzar? Karena dia itu orang yang cinta sama semut. Dzar itu artinya semut, semut hitam. Oleh karena itu dia itu suatu hari pernah mau makan roti, ada di dalamnya semut. Akhirnya tidak jadi makan roti itu karena sebab kesian sama semut tersebut. Makanya digelarkan Abu Dzar namanya. Ada sahabat Nabi. Sebenarnya sahabat Nabi itu macam-macam. Ada Abu Hurairah, ayah dari kucing, ada ayah daripada apa? Semut. Ya karena cinta sama makhluknya Allah. Mereka itu tidak cinta sama keluarga saja, tapi mereka juga cinta kepada makhlukat, semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan sama anjing pun mereka cinta, seandainya anjing tersebut apa butuh daripada suatu kebutuhan. Nah ini diriwayatkan hadis oleh Abu Dzar bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, man adkhala surur ala ashabi. Siapa orang yang memasukkan kebahagiaan, orang yang memberikan suatu kebahagiaan kepada sahabatku, faqad adkhala surur alayya, maka dia sungguh telah memberikan kebahagiaan kepadaku, kata Nabi SAW. Wa man adkhala surur alayya faqad sarallahu. Orang yang sudah memberikan suatu kebahagiaan kepadaku, kata Nabi SAW, maka dia telah diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sarallahu kana haqqan 'ala Allah ay yasarahu. Dan orang yang dia itu membahagiakan Allah, maka dia berhak baginya untuk Allah bahagiakan dan Allah masukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini hadis
kita bisa pahamkan apa? Idkhal surur ala ashab. Memberikan suatu kebahagiaan kepada ashab. Apa sih cara membahagiakan sahabat Nabi? Bagaimana cara membahagiakan Nabi? Sebenarnya simple. Membahagiakan Nabi itu simple. Caranya apa? Kamu buat bahagia sahabat Nabi SAW. Tinggal pertanyaannya bagaimana cara bisa bikin sahabat Nabi itu bahagia sama kamu? Yaitu apa? Dengan kamu selalu ingat mereka dan kamu mengikuti ajaran Islam. Itu salah satu apa? Membuat bahagia sahabat Nabi. Membuat bahagia sahabat Nabi itu bukan apa? Bukan kamu itu tuh selalu mencari dunia. Bukan kamu itu selalu apa? Bekerja mati-matian untuk ngumpuli dunia. Tapi termasuk membuat bahagia ashabun Nabi, yaitu dengan kamu melakukan syariatnya Allah. Nah, kalau kamu sudah memberikan suatu kebahagiaan kepada para sahabat Nabi, Nabi bakal cinta sama kamu. Nah, kalau sudah Nabi cinta sama kamu, lantas Allah tidak cinta sama kamu. Ya pasti Allah cinta sama kamu. Sebab apa? Nabi cinta kepada kamu. Kalau sudah Allah gembira sama kamu, maka Allah akan masukkan kamu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kan bisa kita pahami apa? Idkhalus surur ila ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebenarnya dalam ashabun Nabi ini sebenarnya mereka itu pengorbanannya banyak. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat dicintai Nabi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada orang itu sampai banyak daripada membenci ashabun Nabi itu emang dari dulu. Dari masa hidupnya Nabi. Dari dulu emang sudah ada. Buktinya apa? Buktinya itu Sayyidina Utsman bin Affan itu beliau itu mati dalam keadaan dibunuh. Sayyidina Utsman itu mati dalam keadaan dibunuh. Sayyidina Umar beliau juga mati dalam keadaan ditusuk saat itu. Sehingga dia jatuh sakit. Emang mubaghid, orang benci sama sahabat Nabi itu emang sudah dari dulu, bukan dari sekarang aja. Makanya tak heran kan kita ini zaman sekarang ini orang-orang benci sama ashabun Nabi banyak. Benci mencaci sahabat Nabi itu banyak. Sayyidina Utsman itu adalah orang yang sangat dicintai Nabi. Sampai malaikat itu apa? Beliau itu antastahiyya. Malu sama Sayyidina Utsman bin Affan. Salah satu pujian Nabi kepada Sayyidina Utsman bin Affan, mujizuz jaisal usr. Sayyidina Utsman bin Affan ini orang yang menyiapkan daripada pasukan usur, perang Tabuk. Itu. Sampai ketika orang munafik itu ketika mau membunuh Sayyidina Utsman bin Affan, ketika dia tembus masuk ke rumah Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan sampai nyatakan seperti itu. Ya fulan, seandainya ente beriman sama Allah, seandainya ente beriman sama Nabi Muhammad, ente pasti dengar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente ingat tak Nabi Muhammad pernah ngomong ketika perang Tabuk? Ya Utsman, engkau menjahada jaisul falahul jannah, kata Nabi. Ya Utsman, engkau adalah orang yang menyiapkan pasukan perang Tabuk. Engkau yang berkorban uangnya, engkau yang berkorban daripada kendaraan, engkau layak masuk surga, kata Nabi. Lah seandainya engkau beriman kepada Nabi, engkau tidak mungkin bunuh aku, kata Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena aku sudah dinas oleh Nabi bakal masuk surga. Orang kalau masuk surga berarti bukan orang yang salah, kata Sayyidina Utsman-nya. Tapi apa? Orang-orang yang membunuh orang munafik tersebut, mereka percaya dari hasutan daripada orang-orang munafik, daripada orang Yahudi. Mereka percaya, ada kalam lagun. Ada kalam ini sudah yang berlalu itu. Kalam ini itu sudah lama. Ini beda lagi, kata dia. Tetap dibunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Padahal Nabi sudah nyatakan apa? Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang-orang yang jamin masuk surganya Allah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yajtami hubbu haula'i arba'a illa fi qalbil mu'min. Abu Bakar, Umar, Utsman bin Ali. Tidaklah terkumpul cinta kepada 4 sahabat, yaitu Umar, Utsman bin Ali, kecuali di dalam hati orang-orang yang beriman. Orang iman itu mereka pasti cinta kepada 4 sahabat ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam marhaban bil mawasim bi malihi marhaban bil mu'thir ala nafsihi. Thumma aqbala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala marhaban bil mufriq bain al haqq wal batil. Marhaban biman akmala Allah bihi ad-din wa 'azza bihi al-muslim. ثم أقبل عثمان رضي الله عنه فقال مرحبا بالسحر وزوج ابنتي الذي جمع الله به النور السعيد في حياته الشهيد في مماته ويل لقاتله من النار. ثم أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال مرحبا بأخي وابن عمي
والذي خلقت أنا وهو من نور واحد معاشر المسلمين هؤلاء يتفق حبهم إلا في قلب المؤمن ولا يتفرقوا إلا في قلب المنافق فمن أحبهم أحب الله ومن أبغضهم أبغض الله. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda hadis terakhir, kunna julusan, pernah Abi Hurairah meriwayatkan hadis. Beliau berkata seperti ini, kunna julusan inda Rasulullah. Dulu kami pernah duduk bersama Nabi SAW. Ketika kami duduk sama Nabi, datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang, faqala Rasul. Maka Nabi SAW sambut, marhaban, ahlan wa sahlan, kata Nabi. Apa kata Nabi? Bimuawasimil bimalihi, orang yang sudah mengorbankan harta.